นัดชนะ3แพ้1ตบเก่งจนมันมีความดราม่าระอุอยู่ในแคมป์เบาๆใช่ไหมใช่โอ้โหก็นั่นแหละก็โค้ชเซอร์เบียเขาถึงขั้นออกตัวเลยว่าเขามาแข่งรายการเนี้ยเขาไม่ได้เตรียมมาแข่งกับผู้ชายนะคือประโยคนี้เลยOke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Hari ini drama untuk Vietnam masih belum selesai kan. Kemarin Vietnam tuh kena sanksi dan kita masuk ke 16 besar dan ini menjadi perbincangan hangat di Thailand atau netizen Thailand juga sama, dan Vietnam itu netizennya masih nggak terima. Dan ini menjadi sorotan dunia, bahkan trending di Korea, di beberapa negara lain. Ini menjadi perbincangan yang hangat sekali. Tapi jujur aja teman-teman semuanya, ini saya juga agak gregetan ya dengan komentar dari netizen Vietnam dan menyalahkan Indonesia, katanya Indonesia itu seperti itu. Pokoknya banyak sekali komentar yang tidak baik, tapi ini adalah hal yang tentunya juga sangat disayangkan. Kenapa Vietnam bisa melakukan tindakan yang seperti itu, sehingga didiskualifikasi kemarin dari grup ya, sehingga keluar dari 16 besar seperti itu. Dan keputusan dari Federasi Bola Voli ini memicu gelombang komentar pedas dari netizen Vietnam. Dan Thailand ini juga sekarang lagi ramai banget nih. Dari kemarin ini menjadi hot topic di Thailand ya teman-teman semuanya. Jadi netizen Thailand juga menginginkan pemain senior dari Vietnam yang kemarin bermain di C-League itu juga supaya untuk dicek gendernya kayak gitu. Iya, ini kan udah rame banget tuh. Kemarin yang U21 udah, sekarang yang seniornya ini rame banget di Vietnam. Soalnya nanti di Agustus akhir Vietnam juga akan tanding di Thailand. Dan di fase grup memang kemarin teman-teman semuanya, kita nih teman-teman ataupun atlet Indonesia, Pak pelatih Marcos Sugiyama ini anak asuhnya ini menempati peringkat kelima grup ya. Jadi kemarin setelah Vietnam oke seperti itu, dan Indonesia masuk, dan kemarin baru tanding dari Italia, dan kita kemarin dapat 1 set. Nah, di pasca pertandingan itu kalau kita lihat komentar-komentarnya itu komentar dari netizen Vietnam itu memang cukup menggelitik sekali mereka ngomongnya ya. Jadi ya seperti itu nanti kita bahas. Dan persoalan kromosom gender yang akibatnya kan hasil Vietnam itu dibatalkan dan poin mereka dihapus dan mereka dilempar ke posisi buncit dan mereka tanding kemarin ya seperti itu. Ini sekarang menjadi hot topic seperti itu. Dan nanti kita akan ketemu dengan Thailand. Kalau Thailand sih oke lah ya, ini semoga kita bisa menang ya teman-teman semuanya. Ini masih membahas Vietnam. Kalau teman-teman cek di media sosial ini banyak sekali tuh podcast atau dari netizen Thailand ya, dan reaksi Vietnam mereka membela diri dan mengajukan banding. Ini sudah diupdate di akun Instagram Volley Trail, dan dari Federasi Bola Voli Vietnam VFV gitu ya, mengklaim bahwa sejak awal mereka telah mematuhi semua prosedur katanya dan pendaftaran pemain sesuai dengan regulasi FIVB, dan dokumen-dokumen mereka awalnya sudah disetujui, dan mereka mengatakan seperti itu di akun Volley Trail sudah diupdate. Namun sekali lagi Vietnam mengatakan keputusan FIVB ini muncul setelah ada permintaan dokumen tambahan dan kondisi baru, dan seperti itu. Yang jelas kalau sudah seperti ini warning banget ya, makanya ini menjadi perhatian serius terutama para netizen Thailand dan semuanya lah serupa. Yang jelas kita butuh kejelasan ya masalah gender. Untuk pemain senior Vietnam yang ini nih teman-teman, ingat nggak? Itu kan waktu itu pernah ikut tryout di Korea, tapi memang nggak terpilih ya. Kemungkinan sih persoalan gender juga. Jadi sayangnya sekali lagi sebagian netizen Vietnam malah melampiaskan kekecewaannya kepada kita nih. Jadi negara-negara yang bahkan tidak punya kewenangan menjatuhkan sanksi. Waduh, ini kacau banget ya. Padahal seolah-olah jika kita nih sedang kalau kita memahami, memang ini kan bukan persoalan kita, ini kan dari federasi gitu ya. Dan pemain pelatih dari Serbia ini juga mengatakan ya, jadi setelah Vietnam menang dari Serbia kan pelatih Serbia juga ngomong tuh, kita tidak bertanding dengan pria, dan ini menjadi perbincangan hangat. Wow, seperti itu. Dan di media Korea juga dibahas kemarin. Jadi teman-teman semuanya, nanti kita akan ketemu dengan Thailand. Kalau kita nanti baca komentar, semoga sih nanti netizen Vietnam komentarnya udah waras-waras gitu ya. Karena jujur ini cukup memprihatinkan sekali. Jadi ketika dia dapat sanksi, mereka pada nggak terima dan membela diri. Ini adalah keputusan dari FIVB, jadi bukan keputusan dari kita nih sebagai tuan rumah, bukan seperti itu ya. Dan kemarin jujur aja setelah pertandingan Indonesia dan Italia, kita syukur banget ya, senang kita dapat 1 set. Memang kalau di awal memang diprediksi ya kita memang cukup berat ya untuk mengalahkan Italia. Secara mereka kan memang ya bagus banget lah ya seperti itu, atau raja terakhirnya, dan skor akhir memang Indonesia kemarin dapat 1 set ya, 3-1. Jadi meski kalah, tapi tentu semangat juang dari para pemain ini mendapat apresiasi dari para penonton juga. Dan kita senang banget, dan nanti kita akan ketemu dengan Thailand. Ini semoga nanti kita bisa menang ya sahabat semuanya. Wow, dan
teman-teman, kalau jujur ya, kalau saya masih buka-buka netizen atau medsos di akun TikTok terutama ya, atau di media sosial di Vietnam, itu memang komentarnya seperti itu ya. Komentarnya beragam dan masih belum bisa menerima. Ini adalah keputusan dari FIVB ya, tentu dari ini udah jelas ada aturannya untuk voli ya, perempuan seperti itu. Ya, persoalan gender adalah persoalan yang sensitif. Jadi nggak boleh sembarangan gitu ya, apalagi sampai melakukan tindakan yang curang. Itu sangat merugikan negara lain. Karena jujur aja ini saya juga masih agak meragukan juga ya, jujur aja kita yang pemain seniornya itu, ini juga dari Thailand juga sama, ini butuh pengajakan ulang nanti. Coba lihat besok nanti ketika Vietnam tanding di Thailand, bagaimana nih? Ini saya juga masih menunggu perkembangannya. Ini kenapa bisa seperti ini? Dan tentu pesan bijak untuk netizen Vietnam adalah begini. Sanksi dari FIVB kepada Vietnam itu adalah putusan resmi Badan Dunia. Jadi bukan hasil dari konspirasi kita, bukan. Kita sebagai tuan rumah enggak. Jadi memang mereka tuh pada menyalahkan tim itu salah kaprah. Karena keputusan itu adalah otoritas internasional, ibarat menuduh tetangga mencuri lampu jalan, padahal hal yang mematikan listrik adalah PLN, kayak gitu. Jadi kacau ini Vietnam ini. Salah kaprah seperti itu. Dan nanti kita update lagi berita selanjutnya. Semoga nanti kita bisa menang dari Thailand. Dari Thailand ya, untuk timnas U21. Untuk netizen Vietnam udah biarin aja, kita tunggu nanti bagaimana info kedepannya dari pemain seniornya, karena ini sekarang menjadi perhatian ya dari netizen atau dari semuanya tentang nanti, soalnya Vietnam juga akan tanding di Thailand seperti itu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.